Selamat datang di Pak Mus Channel. Pada kesempatan kali ini Pak Mus Channel akan menyampaikan materi IPS kelas 9. Tema 1. Potensi dan upaya Indonesia menjadi negara maju. Bagian 6. Contoh negara maju. 4. Jerman. Lokasi. Secara astronomis, Jerman terletak di antara 47 derajat sampai 55 derajat LU dan 6 derajat hingga 15 derajat BT. Letak geografisnya berada di Eropa Utara dan berbatasan di utara dengan Laut Utara, di selatan dengan Austria dan Swiss, di barat dengan Belanda, Prancis, Luksemburg, dan Belgia, di timur dengan Polandia dan Republik Ceko. Jerman memiliki luas wilayah 356.910 km persegi. Luas wilayahnya tersebut sebelumnya terbagi dua menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Proses reunifikasi atau penyatuan kembali dua negara yang terpisah menjadikan luas wilayahnya merupakan gabungan dua negara tersebut. Setelah penyatuan kedua Jerman, negara ini menjadi Republik Federal Jerman yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan kanselir sebagai kepala pemerintahan. Keadaan alam. Keadaan alam Jerman dapat dibedakan menjadi dataran rendah utara, dataran tinggi tengah, dan sistem pegunungan Alpen. Dataran rendah utara yang ada di Jerman merupakan bagian dari dataran rendah utara Eropa yang lebih luas, membentang mulai barat daya Perancis sampai Rusia. Dataran rendah Eropa Utara mencakup pula Denmark, bagian tenggara Inggris, dan bagian selatan Swedia. Dataran rendah tersebut memiliki ciri tanahnya berpasir, tanah liat di sepanjang laut bagian utara dan timur, tanah lolos di bagian selatannya. Dataran tinggi tengah terdiri atas perbukitan, dataran tinggi dan plato. Posisinya diapit oleh dataran rendah utara dan sistem pegunungan Alpen di selatan. Wilayah ini merupakan penghasil batu bara yang mendukung lahirnya revolusi industri. Sungai Rhein menjadi prasarana transportasi yang mengangkut hasil pertambangan dan industri dari wilayah ini. Sistem pegunungan Alpen mencakup pegunungan Harz, Ardennes, Jura, dan Turingen. Gunung Zugspitze, 2.963 meter dpl, merupakan puncak tertinggi yang ada di kawasan pegunungan Alpen. Pegunungan Alpen sebenarnya tidak hanya sebatas di Jerman, melainkan membentang mulai dari pegunungan Pirenia di antara Spanyol dan Prancis, pegunungan Dinarik di Balkan, pegunungan Karpita di Eropa Timur, pegunungan Atlas di Afrika Utara, dan pegunungan di Turki. Jerman memiliki iklim kontinen basah. Iklim ini dicirikan dengan musim inter yang dingin dan summer yang hangat atau lebih panas daripada negara-negara di pantai barat Eropa. Pada musim inter, suhu udara sangat dingin karena posisi Jerman yang agak ke dalam sehingga lebih banyak dipengaruhi daratan. Sementara itu, negara-negara yang terletak di pantai barat Eropa relatif lebih sejuk karena adanya pengaruh arus laut hangat Gulf Stream dari Samudra Atlantik. Pada musim panas, Jerman juga lebih panas dibandingkan dengan negara-negara pantai barat Eropa seperti Prancis dan Belgia. Umumnya, hujan terjadi pada summer, namun jumlahnya tidak sebesar curah hujan di barat Eropa. Sumber daya alam. Jerman memiliki sumber daya alam berupa batu bara, minyak bumi, mangan, timah hitam, dan besi. Batu bara ditambang di daerah Ruhr, Assen, dan Sungai Sar. Daerah Ruhr juga menjadi penghasil biji besi. Hutan di Jerman mencapai 27% dari luas wilayahnya. Kebutuhan kayu tidak dapat dipenuhi dengan mengandalkan hutan di Jerman, sehingga mengimpor kayu dari Finlandia, Swedia, dan Norwegia. Keadaan sosial dan ekonomi. Pada tahun 2013 penduduk Jerman berjumlah 80,6 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduknya adalah minus 0,2% yang berarti penduduk Jerman mengalami pengurangan.
Usia harapan hidup penduduk Jerman mencapai 80 tahun dan sebagian besar 73% dari penduduknya tinggal di daerah perkotaan. Jerman menjadikan sektor industri sebagai sektor utama dalam perekonomian negaranya. Sekitar 98% pendapatannya diperoleh dari sektor industri, sisanya dari sektor pertanian dan pariwisata. Industri banyak dikembangkan di dekat pertambangan batu bara dan biji besi seperti di Ruhr dan di sepanjang lembah Sungai Rhein. Walaupun sektor industri berperan dominan dalam perekonomian Jerman, namun sekitar 85% lahannya digunakan untuk pertanian. Hanya sebagian kecil saja dari penduduknya yang bekerja pada sektor pertanian. Umumnya, lahan pertanian dikembangkan di lembah Sungai Rhein. Selain itu, terdapat juga lahan pertanian di pantai utara dekat Sungai Salpater. Lahan pertanian juga dikembangkan di dataran tinggi. Hubungan dengan Indonesia. Hubungan Indonesia-Jerman telah berlangsung lama. Setidaknya hubungan kedua negara telah dimulai sejak abad ke-16. Pada saat itu, sejumlah pedagang Jerman ikut menumpang kapal Portugis mendatangi wilayah Indonesia. Pada masa kolonialisme Belanda, sejumlah orang Jerman juga datang ke Indonesia dengan berbagai profesi seperti pegawai administrasi di bawah koloni Belanda, sebagai insinyur, peneliti, dan ilmuwan. Setelah Indonesia merdeka, Jerman melanjutkan hubungan baik dengan Indonesia, tidak hanya antar pemerintah tetapi juga antara warga Jerman dengan warga Indonesia. Sekitar 250 perusahaan Jerman berbisnis di Indonesia yang bergerak dalam bidang transportasi, farmasi, otomotif, dan telekomunikasi. Jerman mengimpor tekstil dan garmen, kelapa sawit, kopi, teh, kakao, bahan kimia, karet, dan tembakau. Indonesia mengimpor produk industri seperti kendaraan bermotor dan mesin-mesin. Kerjasama Jerman-Indonesia tidak hanya dalam perdagangan dan investasi, tetapi juga dalam bidang pembangunan lain, mencakup kesehatan, pendidikan, riset teknologi, dan inovasi. Indonesia sangat berkepentingan untuk alih teknologi dari Jerman yang terkenal dengan keunggulan teknologinya. Dalam bidang pendidikan, Indonesia seringkali mengirimkan mahasiswanya untuk belajar di Jerman. Hubungan diplomatik Indonesia-Jerman sejak 1952 ketika diresmikannya kantor perwakilan Indonesia di Bonn, Jerman Barat. Indonesia juga menjalin hubungan bilateral dengan Jerman Timur dengan dibangunnya kedutaan Indonesia di Berlin, Jerman Timur. Kedua negara ini selalu saling mendukung dalam kerjasama di forum internasional dan sangat mendukung tetap berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Jerman dan Indonesia menjalin kerjasama dalam G20, sebuah kelompok negara-negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Jerman dan Indonesia juga bekerja sama dalam bidang militer. Demikian pertemuan kali ini. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.